Halo semuanya, kembali lagi di channel DJ 88 Variasi ya. Di kesempatan kali ini saya bersama Ahmad ya. Ini mekanik kita mau ngebahas tentang motor kalau berebet kendalanya apa aja ya. Di sini kita sudah research banyak ya. Kalau memang misalkan ada salah atau ada kurang ya tinggal tulis aja di komentar. Oke. Jadi kita mau ngebahas tentang motor sering banget ya kan datang kebanyakan berebet ya. Kebanyakan berebet nih. Ini sebagian banyak kendala yang kita alami di bengkel kita. Jadi kalau misalkan berebet seperti apa? Kalau ini saya udah bikin catatan semua nih ya buat kalian semua supaya kalau misalkan berebet kemungkinan nih kendalanya seperti ini nih. Yang pertama, misalkan filter udara kotor. Bisa ya kalau filter udara kotor ya? Bisa. Penyumbatan untuk penarikan gasnya. Oh, penyumbatan. Jadi kalau misalkan filter udaranya udah kotor, udah mampet, jadi filternya udah kehambat, itu juga bisa bikin berebet ya. Oke, dilanjut. Bahan bakar tidak sesuai. Bisa juga? Bisa juga. Itu kalau motor injeksi biasanya dari bagian injeksinya kurang penyemprotannya. Oh, jadi kalau misalkan nggak sesuai, kadang pakai bahan bakar yang murah gitu atau yang tidak sesuai speknya mungkin motornya harus minimal pertama gitu ya. Dia pakai pertalite bisa berebet juga itu. Bisa jadi. Oh bisa jadi. Oke, yang ketiga ini ada total body kotor. Total body itu apa sih? Throttle body itu Apa bahasa kalau bahasa simpel ya, kalau di motor-motor dulu ya anggap kita kebanyakan manggilnya injektor. Itu namanya throttle body. Total body. Itu kalau total bodinya kotor itu bisa bikin berebet juga. Bisa, itu kan ada bagian sensor TPS sama ISC. Oke ya, jadi total body nggak boleh kotor ya supaya motor kamu nggak berebet. Oke, kita lanjut. Nah ini yang paling sering masalah ya, busi. Oke, coba busi emang benar-benar bisa ya bikin berebet banget gitu ya? Busi paling bisa dan susah ditebak juga. Susah ditebak. Jadi Jarang orang mengetahui motor berebet itu Pak kendalanya dari apa. Tahunya itu busi doang. Busi doang. Oh gitu. Setelah ganti busi, motor enak normal. Oke, nah ini sedikit cerita tentang busi ya. Kita pernah pengalaman sekali dapat customer berebet. Habis itu kita bantu. Jadi si customer udah bilang, tolong dong. Iya berebet banget nih. Padahal kita udah servis ini itu sampai saya tanya busi udah ganti. Udah ganti baru. Nah kita juga bingung. Akhirnya terakhir kita udah bersihin full pump segala macam semuanya sudah kita pengecekan tetap berebet. Pada akhirnya saya penasaran, kita ganti businya. Padahal busi baru, kita ganti busi dengan merek lain ya, kita nggak sebut lah ya. Ternyata normal, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Jadi busi juga salah satu faktor kalau misalkan motor kamu berebet guys. Oke, dilanjut. Tangki bensin masuk air sering terjadi. Kalau untuk motor karbu sering, tapi kalau motor full pump itu jarang. Kan rotak sama filter bensinnya. Oke, berarti tangki bensin masuk air itu juga salah satu faktor ya bisa bikin berebet. Jadi kalau misalkan udah cek sana sini tapi ternyata masih berebet, nah mungkin salah satu faktornya itu di tangkinya masuk air ya. Oke, dilanjut. Injektornya bermasalah itu bagaimana itu? Ya itu faktornya dari penyemprotan bensin biasanya ada kotoran masuk terus ke injeksi itu. Penyebaran penyemprotannya nggak sesuai. Oke, berarti injektornya penyemburan bensinnya tidak sesuai, jadi yang bikin berebet seperti itu. Tapi kalau misalkan kita servis yang namanya servis infus injeksi itu bisa ngebersihin injektornya berarti kan? Bisa. Dibuka juga. Oke, ya injektor. Jadi injektor juga kita harus cek juga. Oh banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini filter bensin kotor. Nah itu juga bisa. Bisa jadi bisa pengaruhnya itu. Gara-gara kalau misalkan dia udah kotor, udah pasti kemungkinan aliran bensinnya juga mampet, tidak normal, bikin berebet juga. Oke, itu
yang kebanyakan disebutnya pampers sih. Pampers ya, oke, pampersnya kalau motor ya bos. Ya ini jadi bukan sekedar servis cuma ganti oli, udah cukup, nggak kayak gitu ya. Jadi banyak macamnya. Oke, kita lanjut. Full pumpnya lemah, bisa juga. Bisa. Full pump lemah tuh jadi gimana? ya, Oke. karena motor injeksi kan kontak di on, dia nembakin bensin Oke. buat nyalain. Kalau rotaknya itu lemah ya dia penyemprotannya kurang. Oh, kalau rotaknya lemah, penyemprotan kurang, motor juga berbet. Oke, ya jadi kalau misalkan faktornya berarti kan kalau full pump kan deket-deket sama filter bensin bener ya? Iya. Masih satu rangkaian ya? Satu rangkaian. Berarti kalau misalkan filter bensinnya udah dibersihin udah baru nih, ya kan? Tapi kalau misalkan Lemah, ya, sama rotaknya lemah sama aja ya gitu ya? Oke, wah banyak banget ya. Berarti kalau misalkan customer datang bilang berbet, wah berarti kita harus cek detail ya semua ya, satu persatu ya, betul. Oke, lanjut. Kalau buat di motor biasa ini kalau karburatornya udah apa ya, karbunya udah mulai error, udah mulai rusak pun tetap bisa jadi berbet. Kalau untuk motor karburator, kalau masih yang pakai membran bisa jadi dari membrannya. Membran, oke. Ngeluarin bensin dari tangki. Oke. Karbu juga kalau bermasalah ya berbet. Masalah berbet ya. Oke, kita lanjut ke sensor TPS udah mulai error. Nah, ada yang tahu sensor TPS ya? Apa tuh sensor TPS sih? Itu yang bagian buat bukaan gas kalau di motor injeksi. Bagian bukan gas, dia yang mengatur nih otaknya nih. Nah, kalau misalkan di sensor TPS ya udah error, Di gas juga ya pasti berbet. di gas juga berubah. Nah, oke. Nah, ini juga salah satu ya sensor TPS error. Kita pengalaman beberapa kali sensor TPS error. Nah, untuk kalau saya pribadi sensor TPS lebih baik sih sebenarnya yang variasi sekalian. Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan netizen lain, kenapa saya bilang lebih baik variasi? Karena di pasaran ini banyak banget yang KW-nya, sorry ya, banyak KW, jadi kita juga bingung. CKD. Betul, CKD. Jadi kalau misalkan kita ganti sensor TPS yang model kayak merek kayak Honda lah, OM-nya lah dari motornya itu kebanyakan juga kita sering dapat yang error juga. Jadi udah diganti baru tetap error gitu. Kalau saya pribadi rekomend sih yang variasi aja. Cuman itu pilihan terserah Anda. Oke, lanjut. Nah ini juga sering banget kejadian nih. Ini saya pun pernah kejadian, yaitu kop busi kendor. Bener ya? Itu benar. Sering ya? Sering itu terjadi. Jangan salah. Jadi semuanya bagus, dari TPS bagus, full pump bagus, apa juga bagus. Ternyata perkara kop busi kendor. Bayangin kop busi kendor kita dikerjain. Ya. Jadi kunciannya kadang patah juga. Patah juga bagian kunciannya. Oh, itu salah satu penyebab. Jadi kalian juga boleh ngecek ya di bagian kompusinya. Ya udah mulai patah kek atau udah mulai kendor atau memang masalah, dicek aja bagian situ ya. Oke, terus sama ini juga yang terakhir, soket kelistrikan yang kendor itu juga pengaruh banget. Pengaruh banget. Sama di bagian soket JSC. ISD itu yang paling sering tuh. Itu yang paling sering terjadi. Oke, yang lain-lain mungkin soket kelistrikan lain yang sering kendor mungkin yang bikin pengaruh motor malah jadi bermasalah gitu. Biasanya dari kunci kontaknya. Kunci kontak, oke. Sama apa? Soket yang dari spool. Soket dari spool, nah itu juga salah satu ya. Kebanyakan terjadinya di motor aero. Motor aero kebanyakan. Kalau aero, aduh itu udah penyakitnya banyak ya. Oke. Nah di sini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 keluhan yang kita catat di sini ya. Kalau memang dari video ini masih ada beberapa yang lain yang tidak disebutkan dari kita ya, bantu komentar di bawah ini aja ya. Oke.
Terima kasih banyak, boy. Oke, kalau mau servis datang ke tempat kita aja, kita bakal cek menyeluruh. Oke, yuk, dadah.